Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi mungkin bisa menjadi mengingatkan atau bisa jadi solusi ya di tengah-tengah kebingungan Ananda ini, anak kita belajar apa dulu sih ya ketika kita akan mengajarkan, ketika kita akan menyekolahkan, ketika kita akan mendidik gitu ya. Nah, saya coba ingin sharing dulu ya. Nah, pertama ya, dalam sisi keilmuan ya, dalam Islam yang dari beberapa referensi gitu ya, ilmu itu terbagi menjadi dua bagian ya. Ya, ada yang sifatnya tuh sakofah, ada yang namanya sakofah. Ada yang kedua ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu umum. Nah, sakofah adalah ya, sakofah itu adalah keilmuan atau khasanah yang terpengaruh oleh akidah, yang terpancar oleh akidah. Nah, ini makanya nanti ada sakofah Islam dan sakofah bukan Islam. Nah, kalau ilmu itu sifatnya tuh umum, lebih kepada umum. Di sini yang yang dimaksud di sini ya, di pembahasan ini ilmunya tuh sifatnya umum ya, bisa diantaranya contohnya sains ya, kemudian pengetahuan umum lah sifatnya tuh, mungkin biologi, fisika, IPS gitu ya. Ya, sifatnya tuh semua orang bisa mempelajari ini ya, pokoknya tidak terikat ya, tidak terpengaruh akidah tertentu. Nah, oleh karena itu apa yang harus dipelajari, yang harus diutamakan ya, sebagaimana dalam hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, bahkan wajib ain. Yang dimaksud ilmu di situ adalah apa sebetulnya ya? Nah, berdasarkan apa yang dipahami dari berbagai referensi, yang menjadi wajib ain itu adalah ilmu yang merupakan sakofah Islam. Sakofah Islam. Nah, oleh karena itu ilmu dalam masuk ruang lingkup sakofah Islam ini diantaranya ya ilmu akidah, atau akidah tuh ya keyakinan gitu ya, keimanan gitu ya, atau ketauhidan ya, misalnya akidah atau keimanan ya, ada ilmu tersendiri ya, ketauhidan ya. Kemudian ilmu fikih. Nah, kemudian ya ilmu fikih berarti ilmu terkait hukum-hukum ibadah ya, terkait hukum-hukum perbuatan, biasanya hukum-hukum perbuatan atau hukum-hukum benda ya, itu masuk kepada fikih. Fikih itu ya fikih, pemahaman ya, hukum-hukum perbuatan, amal ya, disingkat amal ya, hukum-hukum benda, bisa jadi hukum-hukum benda. Ini masuk ke ranah fikih. Fikih itu kan secara bahasa pemahaman gitu ya. Nah, memahami hukum-hukum. Kemudian selain fikih bisa jadi ilmu tafsir. Bisa jadi yang selanjutnya sirah nabawiyah ya, sirah atau tarikh ya. Tarikh ya. Ya, tarikh, ilmu hadis. Nah, bahkan beberapa referensi ilmu bahasa Arab tuh sebetulnya masuk ke ranah, kalau misalkan memang motivasi belajar bahasa Arabnya itu lari dari dorongan akidah ya. Nah, bahasa Arab gitu ya. Nah, ada yang mengatakan bahasa Arab bisa masuk ke sini, ke sakofah Islam. Nah, ilmu-ilmu ini yang masuk ke ranah sakofah Islam ya, hukumnya apa? Fardu ain. Nah, fardu ain itu adalah berarti kewajiban bagi setiap individu. Nah, oleh karena itu ya, yang diutamakan semestinya ya, ketika akan mengajarkan anak atau mendidik anak, atau ketika anak belajar, apa yang harus didahulukan ya, ini yang terkait dengan fardu ain ini, sebetulnya ilmu agama ini ya, ilmu agama. Nah, adapun di sini ya,
yang ilmu-ilmu umum, ya misalkan kalau ilmu umum yang tadi, yang ini sifatnya tuh mungkin sains, matematika, mungkin bahasa asing atau bahasa Inggris atau apa gitu ya. Nah ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Sifatnya tuh fardu kifayah. Kifayah tuh kafa kifayah yang mencukupi sebuah di kampung misalkan kalau ada yang mempelajari udah gugur kewajiban yang lain, misalkan ilmu kedokteran, ilmu kan perlu ya di suatu kampung, misalkan di suatu daerah ada dokter gitunya, menjadi wajib gitunya. Tapi tidak wajib itu tidak semuanya harus jadi dokter gitu ya. Nah, makanya di sini masuknya ranah fardu kifayah, ilmu-ilmu yang seperti ini. Nah, sedangkan menuntut ilmu tsaqafah Islam sebagaimana dalam hadis, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, atau bisa dikatakan fardu ain bagi setiap muslim itu yakni tsaqafah Islam. Nah, oleh karena itu ya, ketika misalkan apa yang harus dipelajari yakni yang harus dikuatkan yakni tadi akidahnya ya, sebagaimana ini ya, keluarga Luqman, keluarga Nabi Ibrahim yang ditanamkan pertama kali itu adalah akidah atau tauhid ya. Nah, oleh karena itu yang harus kita support kegiatan anak ya, belajarnya, sekolahnya, ya ini yang harus diutamakan ya ini akidah. Nah, ini karena dari sinilah dari pemahaman ini pemahaman tsaqafah ini, jika betul-betul dipelajari sebagaimana mestinya, nanti amal soleh gitu ya, amal soleh sebagaimana yang kita harapkan ya bagi anak gitu ya. Makanya di sini tuh banyak sebetulnya rumpun-rumpun di sini ya, tsaqafah Islam. Di sini ada bisa masuk pelajaran akhlak, adab, ya, ta'dib gitu ya, dan yang lain ini masih banyak dan lain-lain dan sebagainya. Intinya tsaqafah Islam itu adalah ilmu yang dipengaruhi oleh akidah ya. Kalau misalkan tsaqafah Islam berarti dipengaruhi oleh akidah Islam. Kalau tsaqafah bukan Islam atau tsaqafah asing, nah di sini ada tsaqafah asing misalkan. Ada nggak tsaqafah asing? Tsaqafah asing. Ada. Boleh dipelajari, boleh sebetulnya dipelajari, tapi kita harus mengukur anak kita sudah siap belum untuk mempelajari tsaqafah asing. Ya, contoh misalkan tentang IPA lah, teori evolusi Darwin misalkan ya. Contoh misalkan teori evolusi Darwin. Nah, teori evolusi Darwin ya, menurut saya ini anak belum siap, atau kalau mau dipelajari ini mungkin harus di level level yang sudah siap ya. Contoh misalkan di level mahasiswa gitu ya. Karena ini bertentangan dengan akidah gitu, dengan akidah Islam, keyakinan bahwa makhluk pertama itu adalah manusia ya, Nabi Adam gitu ya. Sedangkan di evolusi Darwin kan ada istilahnya itu evolusi, manusia itu berevolusi jutaan kemudian dari hewan primata gitu ya. Kan ini salah, teori yang salah. Nah, sedangkan kita kan sebagaimana yang diimani dalam Al-Qur'an ya, bahwa manusia itu yang pertama itu adalah Nabi Adam. Dari dulu juga memang manusia diciptakan ya manusia gitu ya, bukan hasil dari evolusi. Nah, ini kan bertentangan dengan akidah. Oleh karena itu semacam tsaqafah asing gitu ya, yang bertentangan dengan akidah ya, akidah Islam, bertentangan dengan fikih, bertentangan dengan hukum-hukum Islam, ya semestinya tidak dipelajari, atau misalnya kalaupun dipelajari ketika anak sudah siap, mungkin sudah dari sisi usianya juga, dari sisi pemikirannya sudah matang dengan tsaqafah Islam. Nah, mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan tidak ada yang ingin sharing atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.